Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Asmara Terlarang. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja 2. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Dret. Benda canggih berbentuk pipih di atas meja tampak bergetar. Sepasang mata indah berbulu lentik memiliki bola mata coklat itu melirik sesaat. Matanya beralih dari secari kertas yang sedari tadi ia pegang dan ia pandang. Wanita cantik itu bernama Rani Wulandari. Nama yang cantik, secantik pemiliknya. Rambutnya ikal disemir warna coklat tua tipis. Tampak sangat kontras dengan kulitnya yang sawo matang. Halo? Sapanya menyambut penelpon dari seberang. Udah terima belum undangan reuni dari Bagas? Suara ceria dari seberang yang bukan lain adalah sahabatnya, Clara. Wanita cantik istri seorang dokter yang kini tengah mengandung anak pertama mereka. Iya, udah. Rani menyahut dengan malas. Gimana? Kejar Clara tak sabar. Apanya? Tanya Rani pura-pura tidak paham. Bisa kan datang? Ayolah Ran. Siapa tahu di sana ntar kamu dapat jodoh. Ih, apaan sih? Emang kau pikir aku tak laku apa? Clara tertawa ngakak. Emang dari dulu Clara bawaannya selalu rame. Kalau laku kenapa belum menikah? Ya belum ada yang zrek. Gak bisa dipaksa. Kalau jodoh pasti gak bakal kemana kok. Iya deh ya. Ikut ya, please. Kebetulan aku lagi banyak kerjaan nih. Lagu lama. Gak mau tahu. Gak tiap tahun juga kan Ran. Ayolah. Gimana ya? Iya deh ya. Gitu dong. Kita ketemu di villa ya. Obrolan pun segera terputus. Jika terus dilayani tidak akan ada habisnya. Begitulah keduanya bila sudah terlibat obrolan. Apapun bisa jadi bahan cerita menarik. Siang itu Rani mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Bukan Rani orangnya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Selain cerdas, Rani adalah sosok wanita giat. Meski kini usianya hampir 35, namun sepertinya masih belum ingin membina hubungan serius dengan seorang lelaki. Seorang Rani masih merasa kesusahan untuk jatuh cinta. Lelaki manapun tidak bisa dengan mudah membuat ia merasa terkesan. Entahlah. Pukul 4 sore, Rani sudah bersiap untuk keluar kantor. Setelah ia yakin semua beres, ia putuskan untuk pergi sendiri ke villa. Tidak merasa takut akan nyasar, karena ada petunjuk canggih dari Google. Dengan masih menggunakan pakaian kantor, Rani nekat menembus macet. Saat hendak menuju jalan tol, Rani melihat banyak polisi, dan salah satu segera menghentikan mobilnya. Dengan sopan menyapa, agar Rani putar balik karena terjadi kecelakaan beruntun. Dengan penuh perhitungan, Rani tidak ragu untuk segera putar balik demi kelancaran evakuasi para korban yang mungkin segera butuh pertolongan. Kali ini Rani menggunakan insting daya ingat untuk menuju villa yang dimaksud. Tidak jauh dari jalan tol, ada jalan biasa menuju villa. Mungkin sedikit jauh, tapi Rani yakin akan sampai tepat waktu. Mobil terus melaju dengan kecepatan sedang. Rani tidak ingin buru-buru. Tiba-tiba saja turun kabut tipis, sedikit berkerut dahi Rani.
merasa heran tapi ia tidak salah lihat. Di hadapannya adalah kabut, bukan asap bakaran warga. 1-2 rumah terlewati, makin jauh makin jarang, dan sepanjang jalan melulu hutan terus. Kok ada hutan ya? Pikir Rani mulai terusik. Perasaan gak ada hutan deh, paling kebun warga. Tapi sudahlah. Rani segera membuang pikiran yang tidak penting. Segera ia hidupkan radio mobil sekedar untuk teman perjalanan. Namun semua gelombang tidak ada siaran, hanya berbunyi kresek-kresek gak jelas. Aneh, seperti berada di luar jangkauan frekuensi deh. Rasa aneh kembali menjalar. Namun ia tetap berusaha tenang mengemudikan mobilnya. Sesekali melirik spion berharap ada kendaraan lain di belakang, atau bertemu kendaraan lain dari arah depan. Tetapi nihil, seakan ia hanya sendirian di sepanjang jalan tersebut. Aneh, padahal ini jalan raya. Kok tidak ada satupun kendaraan sih? Pikirnya semakin merasa heran. Ret. Tiba-tiba mesin mobil mati. Ya Tuhan, ada apa ini? Ayolah, ayo dong, jangan sekarang. Gumamnya mulai panik. Berkali dicoba tetap tidak mau menyala. Tapi Rani bukan wanita penakut. Semua temannya juga orang tuanya sangat tahu siapa Rani. Namun dihadapkan dengan kondisi saat ini, rasa khawatir mulai timbul. Tidak jauh pikiran Rani adalah begal. Selesailah. Aduh, ucap Rani dengan putus asa. Baiklah, jika aku tidak diizinkan menghadiri reuni gak penting itu, aku akan coba bersabar di sini. Tapi tolong, jauhkan segala gangguan apapun dariku. Gumam Rani dengan pelan, seperti tengah bicara dengan seseorang. Beberapa menit kemudian, Rani coba memutar kunci mobilnya dengan terpejam. Beberapa menit kemudian, dan brum, ajaib, mobil kembali hidup. Rani menarik nafas dengan lega. Dengan sedikit menambah kecepatan, Rani tidak ingin lagi mengalami hal yang tidak mengenakan seperti barusan. Tak lama, mobil berbelok pada sebuah pelataran sebuah villa yang cukup luas. Beberapa mobil sudah terparkir di sana. Saat mobil Rani masuk, tampak seorang wanita cantik dengan perut buncitnya, mengenakan dress putih sebatas lutut, menyambut Rani dengan riang. Kirain gak jadi datang, Babes, serunya. Rani hanya tersenyum setelah menutup pintu mobil. Ia segera menyamperin Clara, sahabatnya, yang sudah tidak sabar menunggu dirinya. Kamu sama siapa? Hans mana? Rani balik bertanya. Clara tersenyum. Rani menatap curiga. Aku sendiri. Hans lagi ada seminar di luar kota, ujarnya. Rani geleng-geleng. Nekat banget kamu ya. Kalau ada apa-apa sama kandungan kamu gimana? Gemas Rani. Enggak lah, aman kok. Kamu kemana aja sih? Kirain gak jadi datang. Dihubungi juga gak aktif. Aku tadi lewat jalan pintas. Tadi di tol ada terjadi kecelakaan. Clara berkerut dahi. Masa sih? Banyak polisi di sana. Sepertinya baru saja terjadi. Kecelakaan di mana? Tiba-tiba sebuah suara ikut nimbrung. Rani memutar kepalanya dan mendapati seorang pria jangkung berambut rapi. Diki, apa kabar? Seru Rani dengan ramah. Segera ia ulurkan tangan pada Diki yang segera menyambutnya dengan senyum senang. Baik. Kamu pasti Rani kan? Saud Diki sembari menatap wajah Rani dengan lurus. Kirain gak bakal kenal kamu, Dik, canda Rani. Kenal lah. Kamu tidak berubah kok. Tetap cantik dan ramah. Bisa aja kamu. Keduanya tertawa renyah. Oh ya, mana istrimu? Tidak dibawa? Tanya Rani sambil celingukan. Enggak aku bawa.
Aku sengaja ingin bertemu denganmu. Kamu ya? Orang tuh dibawa istrimu, kenalin pada aku. Diki hanya tertawa. Ayo kumpul, seru sebuah suara. Ketiganya segera menatap ke arah asal suara. Rani pun pergi ke kamar mandi sebelum itu. Saat Rani kembali menatap cermin, tiba-tiba sebuah bayangan melintas dengan cepat. Dengan cepat pula Rani menoleh. Tapi dari lorong ke lorong tiada siapapun. Gegas Rani berkemas untuk segera kembali ke ruang tengah. Dan brak! Tiba-tiba saja ia menabrak seseorang yang juga terkejut. Rani? Kamu kenapa? Seru sebuah suara. Rani menatap ke arah pemilik suara itu. Diki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Kenapa terlihat pucat? Tanya Diki sembari menatap wajah Rani dengan lurus. Enggak kok. Rani mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Diki tertawa geli. Kamu apaan sih? Rani jadi keki. Enggak. Kamu cantik. Tiba-tiba ada suara seseorang di belakang mereka. Keduanya serempak menoleh. Ternyata Bagas yang datang. Reuninya di sini ya? Katanya sembari tersenyum kecut. Enggak. Aku habis dari toilet kok. Sanggah Rani. Aku mau ke toilet. Saud Diki. Kok pada asik di sini? Bagas bertanya menyelidik. Gak tahu, tiba-tiba Rani menyeruduk aku. Ucap Diki dengan lucu. Rani mendesis. Aku buru-buru, mana aku tahu ada kamu, sungut Rani. Udahlah, ayo balik ke tempat yang lain, udah pada nunggu tuh, pinta Bagas. Dia yang duluan berjalan. Sesaat ia melirik pada Rani. Dan dek, jantung Rani berdetak dengan kencang. Mata itu masih sama indah seperti dulu. Bedanya kini Bagas lebih dewasa. Diki berjalan di belakang. Rani merasa diapit. Sesaat ia hentikan langkahnya, pura-pura memeriksa tasnya. Bagas dan Diki hanya menoleh, tampak gengsi untuk menunggu Reni. Dari mana saja sih, Ren? Clara langsung menyelidik. Toilet, sahut Rani dengan santai. Itu cowok berdua dari mana? Sambung Clara, matanya melirik pada Bagas dan Diki. Rani mengangkat bahu. Clara pun mendesah. Bisa-bisa CLBK, gumamnya. Mata Rani menyipit. Siapa? Enggak. Sambil tertawa geli, Rani hanya mendengus. Beberapa teman angkat bicara, karena semua diminta untuk mengutarakan isi hatinya atau tanggapan tentang acara reuni tersebut. Banyak yang antusias. Saat Siska berdiri, janda cantik itu non seksi pasang aksi. Clara pun tampak mencibir. Rani tersenyum. Hatinya merasa geli melihat sikap Clara. Siska mengatakan dengan bangga tentang usaha juga harta yang dia miliki saat ini. Rani tampak santai saat disindir ada yang belum laku sampai saat ini. Sepasang mata elang yang diam-diam menatapnya sedari tadi membuat Rani baru tersadar dan merinding. Ia adalah Teddy, cowok aneh berambut gondrong yang diikat rapi ke belakang. Sedari dulu Teddy tidak pernah banyak tingkah. Ia cenderung pendiam, tapi pemerhati. Kabarnya cowok itu mendalami supranatural. Namun Rani sebagai wanita modern tidak lantas percaya semua itu. Saat Diki bangkit untuk bicara, tiba-tiba lampu mati. Semua teriak tertahan, disusul bunyi guntur menggelegar seakan hendak meruntuhkan langit.
Semuanya langsung tercengang. Tenang, tenang, semua tenang. Kita punya lampu di belakang. Ayo bantu aku untuk menghidupkannya, seru Bagas. Beberapa orang lelaki segera berdiri. Dengan bermodal senter dari ponsel masing-masing, mereka mulai bergerak. Sayang, aku ikut, seru sebuah suara yang ada suara Cynthia yang tidak mau ditinggalkan oleh Bagas. Tunggu sayang, aku tidak lama kok, ucap Bagas dengan lembut. Tapi aku takut, jangan ditinggal, rengek Cynthia dengan manja. Udah, di sini aja. Toh ada kita juga sih, seru sebuah suara yang adalah Siska. Yang lain ikut bergumam seperti lebah. Bagas pun berseru, ya sudah yuk. Ah, ribet, ucapnya bernada kesal. Ada yang memuji pada kesabaran Bagas, ada yang muak pada sikap Cynthia selaku pacar Bagas. Sedari tadi tangan Rani dicekal oleh Clara. Terasa tangan Clara begitu dingin. Kak, kamu baik-baik saja kan? Tanya Rani sedikit cemas. Iya, aku gak apa-apa kok, ucap Clara dengan pelan. Petir kembali memperdengarkan suaranya yang seperti bom atom. Semua terlonjak kaget. Ada yang berseru, ada pula yang menyebut asma Allah. Para wanita mulai panik. Bisik-bisik mulai terdengar. Sepertinya acara pertunangan Bagas tidak direstuin alam, ucap salah seorang. Yang lain menyaut tidak jelas. Beberapa lelaki mulai bergerak melakukan apapun, antisipasi untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya lampu kembali menyala setelah terdengar suara mesin generator di ruang belakang. Tidak terlalu terang, namun cukup untuk melihat mereka semua. Angin kencang mendera, menerbangkan semua tirai di ruangan tersebut. Semua menatap jendela. Petir sudah mulai reda. Sepertinya gue harus pulang malam ini. Soalnya besok pagi gue udah ada jadwal penerbangan ke Singapura, ucap salah seorang membuyarkan keheningan. Dalam cuaca begini, saut yang lain. Gak apa-apa, udah biasa kok. Semua diam. Tidak ada yang berani protes pada teman mereka yang nekat itu. Gue juga mau pulang ah. Lama-lama kok serem di sini, seru sebuah suara yang adalah Siska. Lo cewek, gak usah nekat ya lo, ada yang menghardik. Kenapa emang? Gue bukan cewek penakut, ucap Siska menantang. Alah, tadi aja waktu ada petir lo teriak paling kenceng, ejek salah seorang membuat yang lain tertawa geli. Ih, pada penakut semuanya, sungut Siska. Beberapa lelaki serempak tertawa, membuat Siska semakin keki. Gawat! Pria yang tadi berpamitan hendak pulang tampak kembali sambil berseru. Semua menatap pria itu. Ada apa bro? Tanya salah satu sambil menghampiri. Mobil kita gak ada. Apa? Semua berseru kaget. Iya, mobil kita semua tidak ada di tempat parkir, tegasnya. Masa sih? Beberapa tidak percaya, gegas menuju ke pintu keluar. Dan benar saja, tidak ada satupun mobil mereka yang terlihat. Mustahil ini. Siapa yang sudah mengambil mobil kita? Geram salah seorang. Semua menatap Bagas dengan curiga. Ya mana aku tahu, tegas Bagas. Udah jelas ini bukan salah Bagas, ucap salah seorang tenang. Maksudmu salah kita? Lelaki berambut gondrong diikat ke belakang itu menarik nafas dalam-dalam. Ada yang tidak beres, ucapnya dengan pelan. Alah, sok tahu kamu Ted, sungut salah seorang. Ya udah, aku juga tidak maksa untuk kalian percaya. Tapi ini kenyataannya, tegas Teddy
dengan suara yang sedikit ditekan. Semua pun saling pandang. Cetar. Sebuah kilat menyambar tepat di hadapan mereka. Semua terlonjak kaget. Bahkan ada yang terpental. "Tutup pintunya!" seru salah seorang. Dua orang segera sigap menutup pintu dan menguncinya. Lantas semua kembali ke ruang tengah berkumpul saling pandang. "Apa yang terjadi, Ted?" tanya salah seorang pada Teddy yang terlihat lebih santai. "Aku tidak ingin memberitahu jika kalian tidak percaya," ucap Teddy dengan pelan. "Percaya, percaya. Iya, percaya." Mereka semua berseru. Teddy menatap mereka satu persatu. "Aku tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi sejak mati lampu itu, kita sudah berada di alam lain." "Apa?" "Iya, sebenarnya tidak mati lampu. Cuma kita dipaksa untuk pindah tempat. Semuanya." Mereka saling pandang. Percaya tidak percaya dengan penuturan Teddy, yang mereka tahu adalah seorang paranormal tapi tidak terkenal. Sikap kalem Teddy membuat semua orang tidak yakin, seolah tengah mengada-ngada. "Masa sih? Gak mungkin ah," ujar salah seorang merasa ragu. "Coba periksa ponsel kalian masing-masing," suruh Teddy. Meski kurang yakin, tapi mereka semua membuka ponsel masing-masing. "Gak ada sinyal," ucap salah seorang. "Iya sama nih." "Ya iyalah, kan ini mati lampu. Biasanya punyaku gak ngaruh." "Alah, ya iya, ini kan di luar jangkauan. Tadi siang ada kok. Baru tadi telepon di tempat parkir." "Sial. Terus gimana ini, Ted?" Semua menatap Teddy. "Ya, kita harus keluar dari sini. Kalau tidak, kita bakalan terjebak di sini selamanya." Ogah gue, mau pulang," seru sebuah suara. "Tentu kita semua mau pulang," seru sebuah suara. "Gimana dong, Ted? Lo bisa nggak ngeluarin kita semua dari tempat terkutuk ini?" Semua kembali menatap Teddy. "Gue nggak yakin," ucap Teddy. "Lo kok gitu? Bukannya lo punya ilmu? Masa gini doang lo nggak bisa sih?" "Ilmu gue bukan untuk ini," tegas Teddy dengan santai, tidak mau kalah. "Lah terus buat apa? Untuk apa punya ilmu kalau tidak berguna?" Teddy mendesak. Sudah, jangan begitu kawan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya," ucap salah seorang lebih bijak. "Gimana dong? Mana mobil gue baru 2 bulan. Sayangkan kalau hilang," ucap Siska yang langsung diprotes oleh yang lain. "Bisa nggak sih lo? Gak usah mikirin harta dulu. Iya, kita cari cara dulu supaya bisa keluar dari tempat ini. Ini semua harusnya Bagus yang tanggung jawab. Kita sudah terjebak di tempat ini. Jangan-jangan kita mau dijadikan tumbal oleh Bagas." "Shh, diem. Jangan pada ngawur kalian. Bikin tambah pusing aja," tegas yang lain. Sesaat terdiam lalu kembali bersuara makin ngawur. Bagas sendiri tampak terdiam, tidak bisa berbuat banyak. "Ted, please lah tolong gue. Seenggaknya mereka tidak nyalain gue begini," ucap Bagas pada Teddy. "Ya, inilah resiko. Jujur, gue gak ngerti semua ini." Semua terdiam. "Sebenarnya ini villa punya siapa sih?" Punya bokap Cynthia," ucap Bagas pelan. Semua menatap Cynthia. "Papa beli villa ini dari seorang teman yang lagi butuh duit. Ya, Papa beli untuk membantu dia," kata Cynthia menerangkan. "Apa mungkin villa ini adalah villa terkutuk?"
ucap salah seorang. Tapi aku sering kesini kok, sama Bagas atau sama keluarga aku, sambung Cynthia. Ini gak beres ini. Bagas menunduk, wajahnya memerah. Untung tidak terlalu terang. Rani meliriknya. Saat itu tanpa sengaja Bagas juga melirik Rani. Namun Rani merasa ada sesuatu di mata Bagas. Sesuatu yang sulit dibaca oleh Rani. Tapi sesuatu yang begitu terluka. Bagas, batin Rani. Ia berharap bisikan hatinya akan didengar oleh Bagas. Tiba-tiba saja Teddy bangkit dan mengajak Bagas untuk bicara berdua. Semua orang menatap curiga, menunggu juga penasaran dengan apa yang tengah mereka bicarakan. Semuanya saling pandang. Clara menggeser tempat duduknya. Maklum, dengan perut buncitnya yang merasa kurang nyaman. Apalagi berada di situasi seperti saat ini. Kla, sini, berbahas saja, ucap Rani yang segera menyediakan beberapa bantal untuk kepala Clara. Ran, bayiku sejak tadi tidak ada pergerakan. Aku takut, Ran, bisik Clara. Rani terkejut dan menatap Clara dengan lurus. Tangannya terulur untuk merasai perut Clara. Tidak ada gerakan. Rani yang tidak mengerti masalah kehamilan merasa bingung. Mungkin lagi tidur bayimu, Kla, kata Rani asal, berharap Clara tidak terlalu khawatir. Udah lebih 1 jam tidak gerak-gerak. Tenang aja, jangan berpikir yang tidak-tidak ya. Aku berharap tidak ada apa-apa. Kalau bayiku kenapa-kenapa, habis aku. Rani mengusap perut buncit Clara, mencoba mencari pergerakan sekecil mungkin. Namun, cuma ada gerakan nafas Clara yang naik turun mulai tidak teratur. Bawa tenang saja, rileks. Berbahlah, ucap Rani pelan. Clara nurut, karena ia tahu cuma Rani saat ini yang bisa mengerti dirinya. Apa teman mereka tidak ada yang dokter? Ada 2 orang teman mereka di situ yang bergelar dokter. Tapi Clara sengaja tidak ingin siapapun tahu. Cuma Rani tempat ia mengeluh. Bagas dan Teddy sudah kembali dengan wajah tegang. Semua menatap ingin tahu jalan keluar apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi gini teman-teman sekalian, kita tetap berusaha untuk bisa keluar dari tempat ini. Masalah ini, walaupun begitu sulit, bahkan mustahil untuk itu, ucap Teddy serius, yang mendengar lebih serius lagi. Jika ada, katakan saja, aku sudah tidak betah di sini, seru salah seorang. Memang ruangan mulai pengap, tidak nyaman, seperti tengah berada di dalam tabung. Iya teman-teman sekalian, aku bisa ngerti. Juga aku mohon maaf atas semua ini. Sungguh semua bukan kehendakku. Ini murni karena alam, ucap Bagas. Yang lain sudah bisa mengerti. Kita dipaksa untuk masuk dalam dunia yang kita sendiri tidak pernah berada di sini sebelumnya, lanjut Teddy dengan tegas. Seseorang ada yang sengaja ingin membawa kita ke dalam dunianya. Mungkin seseorang yang sudah beda alam saat ini dengan kita. Semua saling tatap. Ada teman kita yang ternyata sudah bukan manusia lagi hadir di sini. Semakin liar tatapan mereka, saling curiga satu sama lain. Tapi yang terpenting adalah kita secepatnya untuk keluar dari tempat ini. Jika tidak, kita akan terjebak di sini selamanya, lanjut Teddy. Adapun syarat untuk membuka atau merobek tabir gaib itu ada 3. Apa, Ted? Iya apa? Pertanyaan berebut membuat Teddy mengangkat tangan agar semua tenang. Yang pertama, aku butuhkan darah ayam hitam. Darah itu akan dibakar
dan asapnya bisa merobek tirai gaib. Kita kembali ke alam kita dan bebas. Ya, dari mana ayam hitam? Gak mungkin itu, saut yang lain. Kedua, darah bayi suci atau darah janin, sambung Teddy dengan pelan. Semua menatap pada Clara yang sedang berbaring. Clara yang ditatap segera bangkit. Apa kalian semua melihatku? Sentak Clara. Clara, bayimu bisa menyelamatkan kita semua, ucap salah seorang menatap Clara dengan memohon. Tidak, tidak bisa. Enak saja, tolak Clara dengan keras. Ayolah Clara, kamu kan bisa hamil lagi nanti. Yang penting kita semua bisa bebas dari tempat terkutuk ini, seru Siska. Tutup mulutmu ya. Jangan berpikir picik begitu kamu ya. Rani berdiri menuding pada Siska. Semua terkesiap menatap Rani. Rani, please, tidak ada cara lain kan? Atau kamu mau kita selamanya terjebak di sini? Sengit Siska. Tentu saja aku tidak mau, tapi kita juga harus tetap berpikir waras lah, saut Rani. Cuma bayi doang, ucap Siska. Tutup mulutmu, atau kurobek, hah? Sengit Rani sambil bergerak menuju arah Siska. Namun seseorang mencekal tangannya. Rani berpaling hendak menepis. Namun saat melihat yang mencekal tangannya itu adalah Bagas, Rani pun terdiam. Keterlaluan, Rani hanya mengumpat. Tenang Rani, tenang. Jangan terbawa emosi ya, ucap Bagas dengan lembut. Rani pun mengangguk. Baiklah, tapi suruh juga dia diam, tegas Rani sambil nunjuk Siska yang tersenyum sinis di sana. Bukannya diam, Siska malah berdiri dengan berani. Ayo, yang ini segera keluar dari tempat terkutuk ini siapa? Seru Siska. Semua serempak menjawab. Kawan, kita mustahil bisa keluar tanpa syarat. Jadi satu-satunya syarat adalah janin Clara. Kita lebih baik mengorbankan satu nyawa untuk beberapa nyawa. Setuju nggak? Semua terdiam menatap Clara yang pias dan Rani yang garang. Bilang setuju, langkahi dulu mayatku, tegas Rani. Semua pun terdiam. Sudah Ran, duduklah. Kita cari solusi yang lain, seru Teddy. Solusi apa Ted? Katamu cuma itu kan tadi, kita bisa terjebak selamanya di sini. Aku nggak mau, ucap Siska. Dan suara Siska mendapatkan banyak dukungan dari beberapa teman yang lain. Teddy pun mendengus. Tiba-tiba salah satu mengalami sesak nafas. Seorang teman yang jadi dokter segera menolong. Namun dalam hitungan detik saja, teman mereka itu sudah berhenti bernafas. Tentu saja semuanya menjadi panik. Sangat-sangat panik. Bram, bangun Bram, teriak mereka memanggil-manggil nama teman mereka yang mati. Semua panik dan berdiri. Darah perawan. Aku butuh satu tetes saja darah perawan, tegas Teddy. Semua terdiam. Bagas melirik pada kekasihnya Cynthia. Cynthia menunduk malu. Gak apa-apa kok, ucap Bagas dengan sabar. Semua menatap heran. Tiba-tiba salah seorang kembali mengalami sesak nafas. Kali ini adalah teman wanita mereka. Bukan menolong, semuanya malah tampak ketakutan. Tidak, aku tidak ingin mati di sini, teriak salah seorang sambil menjauh dari tempat itu. Teman wanita mereka sudah terdiam. Semua menatap tegang. Teddy menunduk. Hanya dia yang masih terlihat tenang. Ted, ikut aku, ucap Rani tegas. Teddy menatap wajah Rani lurus. Rani segera berdiri di tempat yang agak jauh dari mereka.
Namun Bagas memasang telinga dengan tajam. Syarat perawan itu apa? Tanya Rani dengan wajah bersemu merah. Teddy menatap wajah Rani lurus. Ada guratan senyum nakal di ujung bibirnya. Ya, belum pernah disentuh lelaki, ucapnya. Rani mendengus. Kalau disentuh lelaki, bayi pun sudah pernah kali, Ted, ucap Rani dengan kesal. Ya elah Ran, usiamu berapa sekarang? Masa gak ngerti sih? Teddy tertawa geli. Bisa-bisanya Teddy tertawa di saat keadaan genting begini. Kalau begitu, ya sudah, ambil darahku, ucap Rani dengan pelan. Hah? Apa? Teddy tersentak. Shh, udah diam. Rani mendengus sebal. Ngomong dong dari tadi sayang, tidak pusing kepala abang. Canda Teddy. Rani semakin keki. Kau kan tidak bilang. Sungut Rani. Aku gak yakin ada yang masih. Kau pikir aku perempuan apa, ha? Sentak Rani. Teddy garu-garu kepalanya, tersenyum penuh arti. Segera ia melangkah dengan cepat, menarik tangan Bagas. Ayo, siapin api atau apa saja yang bisa dibakar, perintah Teddy pada Bagas. Gila kau, sudah tidak waras apa gimana, Ted? Udah kita nanti mati sesak nafas, mau bakar diri pula, sungut Bagas. Yang nyuruh bakar diri itu siapa? Dasar bego, mau pulang tidak? Sentak Teddy. Mereka jadi seperti saat masih SMA, sering ngeyel dan adu argumen. Maulah. Ya udah cepatlah bego. Apa lo bilang gue bego? Lo yang bego, sungut Bagas. Teddy menendang pantatnya pelan. Tiba-tiba ada rasa bahagia di hati kedua pria itu. Entahlah karena apa, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka berdua lakukan. Teddy menemukan sebuah bokor kuningan dari dalam buffet besar ruang tengah. Tidak terlalu besar, hanya seukuran mangkok bakso. Tapi itu juga sudah cukup bagi Teddy. Sementara Bagas, ia mencari kertas dalam laci. Setelah menemukan beberapa lembar kertas berkas dan atas izin dari Cynthia, Bagas kemudian membawanya ke hadapan Teddy yang sudah mengumpulkan semuanya di lantai. Mereka duduk memutar sementara Teddy dan Rani duduk berhadapan. Teddy menerima beberapa kertas yang diberikan oleh Bagas. Setelah diremas kertas itu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam bokor. Teddy memantarai api tersebut sehingga tidak mudah padam dan kertas tidak cepat habis. Api kecil meliuk seperti api lilin. Semua menanti dengan tak sabar dan gemetar. Ada perasaan risau juga ketakutan di hati masing-masing. Gimana Ran? Kamu yakin sudah siap? Tanya Teddy dengan tegas. Rani menatap Teddy dengan lurus. Aku siap, tapi aku belum yakin, ucap Rani dengan pelan. Ya udah, gak apa-apa. Kita coba aja dulu ya, kata Teddy dengan sabar. Rani mengangguk. Teddy meminta tangannya. Tampak sedikit gemetar tangan Rani saat digenggam oleh Teddy. Ran, relax, gak sakit kok. Aku cuma butuh 1 tetes darahmu, gak banyak. Rani tersenyum kecut. Bukan itu yang membuat ia jadi serba salah. Genggaman tangan Teddy yang mengalirkan rasa aneh. Teddy meraih pisau lipat dari saku jaketnya. Perlahan ia arahkan ke salah satu jemari Rani. Seketika Rani pejamkan kedua matanya membuat Teddy malah menatapnya. Bagas yang duduk persis di belakang Rani berdehem, membuat Teddy kembali konsentrasi. Ces! Satu tusukan ujung pisau yang lumayan tajam itu menggores ujung telunjuk Rani yang seketika mendesis. Darah merembes dan menetes pada nyala api dalam bokor. Dengan perlahan
Teddy menarik tangan Rani dan diemutnya dengan pelan. Darah seketika berhenti. Peletek, 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 peletek. Darah itu kemudian mengeluarkan suara letupan seperti kembang api. Asap keluar halus mengeluarkan aroma aneh. Semua terlihat menahan nafas, menanti apa yang akan terjadi. Rani sempat ilfil dan merasa malu pada semua. Tiba-tiba petir menyambar. Angin menderu kencang. Tidak cuma menerbangkan tirai di ruang tengah itu, bahkan mampu menggeser sofa. Dua orang yang tergeletak tak bernyawa, yang semula tertutup kain, kini kain penutup wajah mereka tersingkap, menimbulkan ketegangan juga ketakutan. Petir menyambar beruntun, bahkan jilatan kilatannya menyentuh kaca-kaca jendela. Lidah api terus menyambar laksan pecut malaikat yang sengaja untuk menggiring para iblis supaya masuk neraka. Dalam keadaan demikian yang sangat mencekam, disusul hujan deras yang laksana air bah, tidak ada yang mampu beranjak dari tempat duduk. Bahkan untuk bicara saja tak mampu. Tanpa mereka sadari, sedari tadi tangan mereka sudah saling cekal. Dalam kondisi alam yang luar biasa itu, cuma Teddy yang terlihat masih tenang. Matanya terpejam dan mulutnya tampak komat kamit. Ketenangan itu dirasakan oleh Rani. Ia pun mencoba untuk bersikap tenang. Dan blap, tiba-tiba lampu mati disertai petir menyambar yang menimbulkan cahaya terang perak yang menyilaukan mata mereka. Dan serempak semua memejamkan mata. Lalu hening, dan mereka semua tampak bergelimpangan di lantai, termasuk Teddy juga Rani. Entah berapa lama Bagas terbangun. Ia merasakan dadanya sesak. Saat ia mencoba untuk membuka matanya, Bagas mendapati seorang tengah tidur memeluknya. Perlahan Bagas mengangkat kepalanya untuk memastikan siapa yang memeluk dadanya. Dalam hati ia berpikir itu adalah Cynthia pacarnya. Namun Bagas berkerut dahi saat menyadari itu adalah Rani. Rani membuka matanya saat merasakan pergerakan, dan ia tersentak saat menyadari tertidur berbantal dada Bagas. Sorry. Ucap Rani segera bangkit dan menatap sekeliling. Satu persatu mereka menggeliat dan terbangun, seakan mereka bisa mengalami mimpi yang sangat panjang. Apakah kita berhasil? Tanya Rani dengan ragu, dan entah pada siapa ia bertanya. Tentu saja, ini buktinya sudah siang. Rani menatap Teddy yang menjawab, padahal Teddy masih berrebah dan matanya terpejam. Sungguh, kita sudah bebas, Ted. Seru Rani tidak percaya. Iya. Lihat saja keluar, jawab Teddy dengan pelan. Bukan Rani yang segera bangkit, tapi beberapa orang segera berlari ke arah pintu. Ya Tuhan, itu mobil kita. Kita sudah berhasil, teriak mereka, lalu saling berpelukan di pintu. Entah haru, entah senang, entahlah. Gelak tawa pun terdengar di arah depan. Beberapa sudah berani keluar. Ada yang menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Ada yang melakukan sujud syukur atas keselamatan mereka. Ada pula yang menangis tidak percaya. Dua orang yang semalaman meninggal dunia pun kini sudah tampak segar. Tidak ada yang memberitahu jika keduanya tadi malam telah meninggal. Mereka semua berpelukan haru. Teddy bangkit berjalan keluar, sesaat menatap Rani yang tengah memeluk sahabatnya Clara. Teddy tersenyum dan mengangguk. Rani hanya meliriknya sesaat. Semua sudah keluar dari villa. Tampak Bagas dan Cynthia sudah berada di dekat mobil mereka. Rani dan Clara pun keluar paling belakang. Ted, terima kasih ya Bat. Berkat lo, kita semua selamat. Kita sekarang percaya bahwa lo adalah paranormal hebat, ucap salah seorang teman mereka sambil memeluk Teddy dengan erat. Apaan sih lo? Bukan gue yang hebat. Ada yang sudah berjasa besar menolong kita, ucap Teddy. Matanya melirik pada Rani yang langsung memerah pipinya. Untung ada Rani.
ucap Teddy. Ih, apaan sih lo? Sungut Rani dengan keki. Makasih ya Ran. Gak sangka berkat lo kita semua selamat, ucap beberapa temannya. Bukan gue, yang di atas yang udah nyelamatin kita semua, kata Rani pula. Semua berkat lo sama Teddy. Pokoknya terima kasih untuk kalian berdua. Semua mengangguk dan tersenyum. Teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena aku sebagai orang yang sudah menjadi penyebab semua ini. Dan aku mohon maaf jika acara ini tidak berlangsung dengan mulus, ucap Bagas dengan pelan. Gak apa-apa kali, malam tadi hebat tahu. Karena selama ini kita semua tidak ada yang percaya pada hal goib, apalagi mistis. Tapi sekarang kita semua percaya kok. Kita semua sudah diberikan, juga disuguhkan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah pengalaman yang tidak akan bisa kita lupakan seumur hidup kita, ucap salah seorang teman mereka yang bekerja sebagai seorang pengacara. Yang lain mengangguk dan bertepuk tangan. Suasana menjadi riuh penuh sukacita. Tiba-tiba Siska mendekati Clara. Kla, sorry ya atas sikap gue sama lo. Gue sadar sikap gue tidak bisa dimaafin, tapi gue minta maaf sama lo, Kla, ucap Siska terbata sembari berlinang air mata. Clara tersenyum dan tanpa diduga memeluk Siska dengan erat. Bagaimanapun, kita juga adalah teman satu perjuangan dulu, dan sampai sekarang kita tetap teman, ucap Clara dengan bijak. Makasih, Kla, lo memang teman yang baik, ucap Siska. Keduanya tersenyum tulus. Siska menatap Rani, dan Rani tampak biasa saja. Ran, gue sadar bagi lo berteman sejati itu adalah teman sampai mati. Gue bukan cuma sudah lo tampar pipi gue, tapi juga hidup gue. Selama ini gue selalu iri pada kalian berdua yang bisa selalu bersama, bahkan sampai saat ini. Dan gue begitu tersentuh saat lo bilang jika ada yang berani menyentuh Clara, harus selangkai dulu mayat lo. Gue tahu itu tidak main-main. Lo udah ngajarin gue gimana bersikap bijak, tidak egois. Mau gak lo nerima gue jadi sahabat lo juga, Ran? Biar gue bisa banyak belajar tentang kebijakan dari lo, tutur Siska yang membuat semua merasa terharu. Apaan sih lo? Mau gue tampar lagi, ha? Sengit Rani, tapi ia peluk Siska dengan erat. Dari dulu sampai sekarang, lo itu adalah teman gue, sama dengan yang lain. Susah lo, susah gue juga. Seneng lo, seneng gue juga, ucap Rani. Siska menangis terisak. Makasih, Ran, gue benar-benar telah menemukan arti teman sejati, ucap Siska. Gue jadi ikut nangis nih, pingin peluk juga, seru salah seorang pria bertubuh besar. Semua menatap pria itu dan tertawa tergelak. Sono lo peluk Pilarvi lagi, ledek yang lain. Udah sini gue yang peluk, saut yang lain. Ih, ogah. Sungutnya membuat semua kembali tertawa. Kla, lo jaga baby lo ya. Ntar kalau dia lahir, jangan lupa kabarin gue pasti datang, ucap Siska pada Clara. Pasti kok, jawab Clara sembari tersenyum. Tiba-tiba ponsel salah seorang berbunyi nyaring. Segera orang itu menerima panggilan. Setelah bicara sebentar, kemudian menatap mereka dengan tegang. Ada apa, bro? Siapa yang telepon? Kenapa lo jadi tegang dan pucat? Tanya salah seorang. Diki, bro. Kemarin sore dia meninggal. Apa? Gak mungkin. Tadi malam dia ada di sini kok, seru yang lain. Rani juga mengiyakan. Diki meninggal karena kecelakaan tol, men. Semua tampak terpukul. Berarti yang dimaksud oleh Teddy adalah Diki, teman mereka yang sudah beda alam. Buktinya pagi ini tidak ada yang melihat Diki. Bahkan mobilnya pun tidak ada di tempat parkir.
Rasa penasaran membuat mereka semua ingin membuktikan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.